Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita akan membahas bab 8, yaitu Vapor Power System. Sistem pembangkit tenaga uap. Ini adalah pengetahuan yang akan kita dapatkan jika kita menyelesaikan pembahasan di bab 8 ini. Baik, kenapa sih kita harus mempelajari pembangkit tenaga uap? Kalau kita ngomong pembangkit, berarti dia akan menghasilkan listrik. Listrik adalah suatu energi yang sangat dibutuhkan di negara Indonesia, bahkan di dunia ini, di mana untuk menghasilkan listrik itu disupport oleh beberapa pembangkit, baik yang renewable energy ataupun yang non renewable energy. Selain itu, untuk menghasilkan listrik ada beberapa sistem. Ada pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, angin, air, dan yang lainnya. Nah, dari tabel 8.1 ini adalah sumber energi listrik di US, di mana di sini sebagian besar didominasi oleh batu bara. Di mana untuk batu bara ini itu merupakan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kalau bahan bakarnya batu bara, sistem pembangkit yang digunakan adalah pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kemudian ini adalah beberapa pembangkit listrik yang skala besar, baik untuk yang renewable dan non renewable energy. Nah, di sini ada beberapa jenis, siklusnya ada 2, Rankine dan Brayton. Ada yang bukan termasuk siklus termodinamika. Nah, dari gambar tabel 8.2 ini kita lihat bahwa ada 6 pembangkit listrik yang menggunakan siklus Rankine, di mana siklus Rankine ini yang akan kita diskusikan di bab ini, yaitu siklus tenaga uap, yaitu pembangkit listrik tenaga uap, baik dia sumbernya yang non renewable ataupun yang renewable energy. Jadi sini ada contoh yang untuk non renewable energy, yaitu ada batu bara dan nuklir. Sebenarnya nuklir ini memang bukan renewable energy, tapi dia bisa bertahan sangat lama sekali karena energinya besar. Kemudian oil, dengan yang renewable energy ini ada biomasa, geothermal, dan panas, matahari. Nah, ini adalah beberapa sumber energi listrik yang menggunakan siklus termodinamika, khususnya Rankine, untuk menghasilkan energi listrik. Namun kita masuk dalam vapor power systemnya sendiri, di mana tadi dari tabel 8.2 6 dari beberapa sumber energi yang disebutkan atau sumber energi pembangkit listrik yang disebutkan ini adalah menggunakan siklus Rankine. Di mana siklus Rankine ini adalah siklus pembangkit listrik tenaga uap yang kita akan bahas di bab ini. Kemudian dalam sumber energinya tadi sudah dijelaskan ada beberapa, ada fossil fuel, nuklir, kemudian solar thermal, dan geothermal. Nah, untuk gambar yang A, ini adalah gambar 8.1A. Ini adalah pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar fosil. Di mana fossil fuel mungkin bisa termasuk batu bara, minyak, masuk ke dalam boiler bercampur dengan udara. Di sini ini adalah energi panas masuk. Oh ya, sebelumnya ada 4 komponen dasar minimal untuk pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama adalah turbin. Di sini berfungsi untuk mengekspansi, merubah energi kinetik dari uap menjadi energi potensial dari merubah energi uap menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Kemudian ini ada kondenser, to condense, di mana dia mendinginkan fluida kerja yang keluar dari turbin sehingga terjadi perubahan fase atau terjadi proses kondensasi.
makanya dia disebut kondenser. Nah, kemudian di sini ada feed water pump atau pompa. Dia berfungsi untuk menaikkan tekanan dari tekanan kondensor ke dalam tekanan boiler. Nah, kemudian ini adalah boiler. Dari namanya to boil. Jadi boiler ini berfungsi untuk menguapkan. Fluida yang masuk adalah fluida cair, kemudian di boiler dipanasi dengan bahan bakar fosil fuel yang bercampur dengan udara sehingga terjadi proses pembakaran atau pemanasan. Nah, fluida kerja yang masuk itu akan mengalami proses pemanasan sehingga terjadi perubahan fase. Sehingga yang keluar dari boiler ini fasenya adalah gas dan tekanannya tinggi. Nah, ini adalah 4 komponen utama dalam atau 4 komponen minimal untuk pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian untuk komponen pendukung ini adalah electric generator, di mana dia menghasilkan energi listrik dengan merubah energi putaran poros yang terhubung dengan turbin menjadi energi listrik. Kemudian untuk sisi pendinginnya, di sini ada pendingin untuk kondensor. Jadi biasanya steam yang keluar dari turbin didinginkan di dalam kondensor. Nah, media pendinginnya itu adalah menggunakan air. Beberapa atau bisa menggunakan cooling tower seperti gambar ini, ada yang bisa atau menggunakan air laut, karena air laut itu adalah mempunyai sumber energi yang besar, sehingga ketika kita ambil atau kita gunakan untuk mendinginkan, dia tidak akan mengalami kenaikan temperatur yang signifikan karena memang jumlahnya yang sangat besar. Ini di sisi pendingin. Jadi di sini di turbin ada daya yang keluar, yaitu daya poros turbin. Kemudian di sisi kondensor, jika kita beri boundary condition di kondensor, ini akan ada panas yang dikeluarkan dari kondensor, yaitu Q kondensor. Nah, kemudian dari sisi pompa, ini untuk menaikkan tekanan sehingga dia perlu daya poros, sehingga di sisi pompa akan ada daya masuk W dot pompa. Nah, kemudian di dalam boiler itu sendiri ini terjadi proses pemanasan fluida kerja. Jadi di sini ada istilah fluida kerja, ada istilah flue gas. Fluida kerja itu adalah fluida yang bersirkulasi di dalam sistem pembangkit, masuk ke dalam boiler, turbin, kondensor, pompa, dan kembali lagi ke dalam boiler. Itu yang kita sebut sebagai fluida kerja. Nah, yang kita sebut sebagai flue gas ini adalah fluida dari hasil pembakaran bahan bakar fosil dan udara ataupun bahan bakar yang lainnya. Jadi flue gas mempunyai panas yang sangat tinggi, diserap oleh fluida kerja yang ada di dalam cup, sehingga fluida kerja akan mengalami proses pemanasan dan perubahan fase. Nah, flue gas yang sudah diserap panasnya, dia akan dibuang ke lingkungan melalui stack. Tentunya ada batasan-batasan temperatur sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar fosil. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.